Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu di pembelajaran sejarah. Sebelumnya perkenalkan diri saya sebagai pengajar sejarah IPS di kelas 10 IPS. Ini saya akan menjelaskan bahwa saya adalah Ibu Sri Lambang. Saya di Semada sebagai pengajar guru sejarah, terutama di sejarah IPS. Baiklah anak-anak, selamat bergabung dengan channel pelajaran sejarah. Untuk kali ini, pada pertemuan pertama saya akan memberikan penjelasan tentang manusia dan sejarah. Baik, ada 4 hal yang perlu saya sampaikan tentang manusia dan sejarah, yaitu manusia yang hidup dalam ruang dan waktu. Yang kedua, pentingnya waktu dalam sejarah. Yang ketiga, keterkaitan antara waktu dan pembabakan sejarah. Dan yang keempat, kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu. Baik anak-anak, untuk yang pertama, manusia hidup dalam ruang dan waktu. Manusia dan sejarah memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hal ini disebabkan karena sejarah adalah peristiwa hasil perbuatan manusia. Ingat anak-anak, bahwa yang dimaksud dengan manusia itu dapat diartikan berbeda-beda dari segi biologisnya, dari segi rohani dan kebudayaannya. Dalam segi kebudayaan, manusia dapat dijelaskan berdasarkan penggunaan bahasanya, organisasi mereka dalam masyarakat majemuk, serta perkembangan teknologi. Jelas sekali manusia tidak bisa dipisahkan dengan sejarah, karena sejarah muncul karena adanya manusia. Ya. Apa yang dimaksud dengan ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi secara keseluruhan atau sebagian, seperti misalkan ruang kelas, ruang keluarga, ruang guru. Itu meliputi ruangan itu sendiri, terdapat lantai, ada udaranya, ada platformnya, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan satu kesatuan dari namanya ruang. Paham ya anak-anak ya? Sampai di sini? Oke. Pembelajaran sejarah di tingkat SLTA itu memang beda dengan pembelajaran sejarah pada waktu di SMP. Karena pembelajaran sejarah di SMA itu lebih detail daripada yang di SMP. Bisa dibedakan di sini, kalau di SMA ada 2 jenis sejarah. Yang pertama sejarah wajib, yaitu sejarah Indonesia. Yang kedua yaitu sejarah IPS. Nah, sejarah IPS ini yang kita pelajari sekarang ini sifatnya lebih detail dari sejarah Indonesia dalam mengupas sebuah kompetensi. Baiklah anak-anak, sekarang yang ketiga yaitu penjelasan tentang waktu. Jadi unsur dalam sejarah itu ada manusia, ada ruang, ada waktu, ya. Waktu adalah sesuatu yang terus bergerak dari masa sebelumnya ke masa berikutnya.
dari masa berikutnya ke masa yang akan datang. Jadi anak-anak, kita mempelajari sejarah bukan hanya mempelajari tentang sesuatu yang terjadi pada masa lalu, tapi juga yang terjadi pada masa kini, juga pada masa yang akan datang. Ya. Seperti contohnya pada saat kalian sejarah yang terjadi dalam diri kalian, yaitu ketika kalian masih sekolah di SD, itu merupakan waktu masa lampau. Kalian SMP itu masa berikutnya, dan sekarang kalian di sekolah SMA itu merupakan masa berikutnya atau masa kini. Kemudian ketika kalian akan kuliah, itu merupakan masa yang akan datang. Jadi kesemua masa itu bisa kita pelajari dalam ilmu sejarah. Ada hal penting lagi yang kita butuhkan di sini dalam unsur dalam pembelajaran sejarah, yaitu yang pertama tadi apa anak-anak? Manusia. Yang kedua apa? Ruang. Yang ketiga yaitu waktu. Yang keempat yang paling penting lagi yaitu adanya peristiwa. Setiap manusia pasti mempunyai atau melewati peristiwa-peristiwa yang bisa mempengaruhi perjalanan hidupnya. Ya. Contoh dari salah satu negarawan Indonesia yang dikenal di dunia internasional dan merupakan ikon dari Indonesia, yaitu siapa? Yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno waktu kecil pada masa-masa seperti kalian, dia tidak pernah membayangkan dirinya akan menjadi seorang presiden. Dia hanya seorang pelajar yang bersekolah, menimba ilmu, dan kemudian bercita-cita satu saja cita-citanya, ingin Indonesia bebas dari penjajahan. Tapi dari situ kemudian dia tergerak dan berjuang lewat ilmunya, lewat pengetahuannya, sehingga dunia melihat dia sebagai seorang tokoh yang sangat penting bagi Indonesia dan menjadikan Indonesia mencapai kemerdekaannya lewat proklamasi yang diucapkannya. Paham ya di sini anak-anak? Sehingga dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Bapak Insinyur Soekarno itu membuat dia menjadi seorang tokoh internasional yang diakui dan menjadi ikon dari bangsa Indonesia hingga saat ini. Tentunya nanti akan lahir Soekarno yang lain, dan saya yakin nanti di Semada ini kalian juga akan muncul jadi Soekarno yang baru bagi Indonesia. Ya. Oke. Sampai di sini paham anak-anak? Baik. Apa pentingnya sejarah dalam kehidupan kita? Bapak Muhammad Yamin menjelaskan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan dengan umumnya yang berhubungan dengan bertarikh sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat manusia pada waktu yang lampau. Pendapat berikutnya yaitu dari Edward Hillcar, yaitu yang mengatakan bahwa sejarah adalah suatu proses interaksi antara sejarawan dan fakta-fakta suatu dialog tiada hentinya masa sekarang dan masa silam. Jadi keterkaitan atau di sini menurut
Hilkar yang berperan penting yaitu adalah sejarawan dalam mengungkap sejarah itu sendiri. Beda lagi pendapat dari Bapak Ismaun, yaitu tokoh sejarah juga, yang mengatakan bahwa sejarah adalah ilmu rangkaian kejadian-kejadian yang berkualitas pada masyarakat manusia dengan segala aspeknya, serta proses gerak berkembangnya yang kontinu dari awal sejarah hingga kini. Jadi dari Bapak Ismaun ini yang paling yang diutamakan itu adalah peristiwanya. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan pertama kita yang mengupas tentang sejarah. Tugas kalian yang pertama yaitu mengapa kita harus mempelajari sejarah. Yang kedua, apa yang membuat sejarah menjadi penting untuk kita pelajari. Mungkin ada beberapa faktor di dalamnya sehingga kita membuat penting untuk mempelajari sejarah. Yang ketiga, tulislah peristiwa sejarah yang pernah kalian alami dalam bentuk deskripsi. Jadi kalian bisa menjelaskannya di situ. Jadi ada 3 soal ya. Yang pertama tadi, yang kedua, yang ketiga. Bentuk deskripsi ini bisa berupa bentuk cerita atau bentuk gambaran dan lain sebagainya. Kalian bisa ingat untuk cerita di sini, cerita peristiwa kalian itu harus lengkap, nama tempatnya, terus mungkin tanggal dan bulan serta tahunnya yang kamu ingat. Jadi tempatnya kejadian itu, jadi kalian harus laporkan di situ, tulis ya. Jadi kalian itu belajar menjadi seorang sejarawan dalam kehidupan kalian sendiri. Paham ya maksud saya? Jadi ada 3 soal ya anak-anak ya. Baik, saya kira pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Dan saya sampaikan terima kasih atas waktunya telah bergabung dengan sejarah IPS kelas 10. Ya, mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Saya tutup.